Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa usalli wa usallim ala sayyidis sadat nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil mi'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Bapak Camat yang kita hormati beserta lurah, RT dan RW, pengurus masjid, imam Bilal dan khatib, remaja dan remaji, hadirin wal hadirat, seluruh kita yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ana urid wa antum turid wallahu fa'alul lima yurid. Kita punya kehendak, Allah punya kehendak, dan kehendak Allah lah yang berlaku. Maka pengurus masjid tadi mengatakan sudah lama berkeinginan saya sampai di sini. Saya pun sudah lama juga ingin sampai ke sini. Tadi memang hampir saja cemas. Hari Senin ke Batam, hari Selasa ke Sedanau, Kepri, dekat lagi ke Pontianak. Hari Rabu ceramah di Ranai, Natuna. Malam tadi ditengoklah tiket, rencana pulang hari Rabu tu kalau ada dari Natuna ke Batam, Batam ke Pekanbaru. Rupanya tak ada pesawat sore. Maka di hari Kamis, takutnya tadi Kamis ni pun tak ada pesawat. Maka saya pun berdoa kepada Allah mudah-mudahan ada pesawat, dan ternyata ada pesawat pagi saja. Dan alhamdulillah, ana urid wa antum turid wallahu fa'alul lima yurid. Kehendak Allah lah yang berlaku. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita di masjid yang megah ini, di masjid yang mulia ini bernama Mujahidin. Mudah-mudahan orang-orang yang berada di dalamnya sebagai mujahid fi sabilillah. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelaskan peran anak muda terhadap masjid. Hari ini mulai ini hilang. Hari ini mulai anak-anak muda itu tak mau duduk ke masjid. Kalau anak muda hilang dari masjid, itu tanda agama akan hancur. Dengan hancurnya anak muda, hancur anak muda, hancur agama. Di zaman Nabi, mainannya anak-anak muda itu masjid. Mereka bukan saja melaksanakan salat di dalam masjid, bahkan mereka memain-mainkan tongkat di dalam masjid sambil berqasidah. Hadis dalam Sahih Bukhari. Maka kalau ingin mensyiarkan Islam, pertama, anak-anak muda buat kegiatan yang kreatif di masjid. Ya mungkin dengan qasidah hadrah kah, atau mungkin dengan belajar karate atau silat kah. Buat kegiatan yang kreatif, insyaallah hidup kegiatan kita. Tapi kalau sekedar pelantikan saja, wujuduhu ka'adamihi, ada dan tidak sama saja nanti itu. Buat kegiatan. Mulai dari hari ini buat rancang kegiatan. Orang tua-tua kita dulu ramai kita tidur di surau, karena di surau ada berzanji. Ada di surau itu dulu salawat dulang diajarkan. Kalau orang Acu bilang gubano katanya, badikiu. Itu yang membuat syiarnya masjid. Anak muda. Tapi kalau sekedar kajian saja, rasa saya kajiannya agak jenuh dia. Mungkin kajian kita buat satu kali dalam satu bulan. Buat kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin dengan belajar silatnya, belajar karatenya, atau mungkin dengan hadrahnya, hadrah, marawis. Ya kalau alatnya bisa, masuk proposal ke Pak Camat, selesai dia Pak Camat minta bolehkan hadrah tu. Ya bisa lah. Jadi tahu WA Pak Wali Kota tadi, belum Pak PJ ini, Pak Camat sedang ngasih sambutan katanya. Masukkan aja proposal nanti ke dia itu. Dapat itu nanti itu. Beli hadrah, cari gurunya lagi. Kalau tak bisa, minta belikan ke pengurus. Pengurus pun bangga kita dengan adanya kegiatan ini. Jadi itu salah satu itu. Buat hadrah, marawis. Jadi akan syiar, nampak siapa yang tampil. Oh, remaja masjid Mujahidin.
ketika ada orang turun mandi anak, ketika ada orang pesta, orang akad nikah, orang tak jauh ke mana-mana mencari grup hadrah marawis. Cukup cari remaja masjid mujahidin, aktif remaja masjidnya. Nah ini penting ini, ada kegiatan. Maka di zaman sahabat Nabi itu sudah ada hadis dalam Sahih Bukhari. Kita sebutkan hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang Ahbash main qasidah dalam masjid, hadisnya sahih. Muhammadun abdun saleh, Muhammadun abdun saleh. Mereka menari-nari dalam masjid. Nabi marah, tidak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah Nabi sebelah kiri arah mihrab. Ni mihrab, sebelah sana rumah Nabi. Nabi melihat dari pintu rumah Rasulullah, orang Ahbash sedang bermain-mainkan tongkat Nabi di dalam masjid. Memain-mainkan tongkat kecil sambil berqasidah memuji-muji Nabi. Datang Sayyidah Aisyah, wa wada'a khiddiha ala katifaihi syarif. Diletakkanlah oleh Sayyidah Aisyah pipinya di bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pemandangan yang paling indah ketika itu di Madinah. Karena tidak ada handphone aja Pak. Kalau ada handphone, oh itu yang paling viral hari ini. Pemandangan yang paling indah, Nabi meletakkan, Sayyidah Aisyah meletakkan pipinya di bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa tanya Rasulullah? Aturidaha? Engkau menyukai orang Ahbash itu sedang bermain dalam masjid? Ya Rasulullah. Dibiarkan saja oleh Nabi. Sayyidah Aisyah melihatnya. Ini sebagai dalil Sayyidah Aisyah ketika itu masih muda. Orang-orang yang memainkan tongkat di masjid Nabi pun anak muda. Itu bahwa menunjukkan masjid bukan tempat untuk ibadah salat saja, tapi justru banyak untuk syiar-syiar yang lain. Nah ini salah satu sunnahnya suami isteri, ya, saling berdekatan dan menempelkan pipi ke bahu suami. Itu sunnahnya tu. Jadi ibu pernah menempelkan pipi ke bahu laki ibu? Dulu mungkin waktu baru-baru, kini ndak lah. Malu awak tuan tengok di sana tuan kata kan. Karena kadang laboret badan kau kecilnya kadang bagian. Nah ni salah satu bagian asbab yang terlupakan. Mana lagi hadis, kita lihat lagi Sayyidina Hasan ibn Sabit, hadis dalam Bulughul Maram. Sayyidina Hasan bin Sabit memainkan qasidah. Qasidah beliau itu beliau ukir ketika beliau rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu min kalam tara qattu aini, wa ajmalu min kalam tanidid nisa'u, mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Maka oleh karena itu hari ini kita sudah mesti harus kembali lagi ke rumah Allah. Ajak anak-anak muda, generasi-generasi muda untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini ada masjid yang melarang anak-anak masuk masjid. Pengurus masjid bahkan ditulis di pintu masjid, yang bawa anak harap solat di luar saja. Ada. Bahkan diupah satu orang oleh pengurus masjid ni, mana yang bawa anak jangan biarkan dia bawa anaknya keluar. Ini tugas satu orang ni. Akhirnya kalau ada orang yang bawa anak disuruh, Pak mohon maaf Pak, di luar aja salat Pak. Ada. Padahal anak-anak boleh masuk masjid. Masjid pun juga tempat bagi anak-anak. Jangan kita larang. Mengapa kita larang? Oh kita harus mentertibkan. Tertibkan, jangan mereka dilarang. Mereka juga punya hak di masjid. Kalau mereka kita larang masuk masjid, untuk sekian tahun yang akan datang, siapa lagi yang akan mengisi masjid Allah ini? Hadis tengok Sayyidina Hasan Husain. Hasan dan Husain di rumah. Datuknya sedang salat maghrib. Terdengar oleh Hasan dan Husain bahawa Rasulullah jadi imam. Terdengar suara Nabi sampai pulang ke rumah. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Apa kata Sayyidina Hasan? Huwa giddi, huwa giddi. Itu kakek, itu suara kakek. Pergilah berdua Sayyidina Hasan dan Husain berangkat ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Setiap saf dibukanya, setiap saf dibukanya, setiap saf dibukanya. Dibuka. Dicari dari mana asal suara kakeknya itu. Di mana letak suara kakeknya itu. Dibuka saf orang, dibuka. Jumpa dia dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di depan. Sayyidina Hasan memanjat Nabi dari depan, Sayyidina Husain memanjat Nabi dari belakang. Hadisnya sahih. Itu tanda anak-anak boleh masuk masjid. Yang imam kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasan memanjat Nabi dari depan, Sayyidina Husain panjat Nabi dari belakang. Ketika ruku, ketika sujud, Husain lama duduk di pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi lama sujud. Lama Nabi sujud. Anggapan Abu Bakar yang makmum di belakang, ini wahyu turun lagi pasti ini. Ini ayat Al-Quran turun lagi ini, maka Nabi lama sujudnya. Setelah selesai Nabi salat, Nabi salam ke kanan dan salam ke kiri. Langsung Abu Bakar bertanya, hal wahyu nuzil ya Rasulullah? Wahyu turun lagi ya Rasulullah? Wahyu turun lagi. Bukan, kata Rasulullah. Kenapa engkau sujud lama ya Rasulullah? Ma'atwala sujud. Tak pernah engkau sujud seselama tadi itu ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, Husainu yaq'adu ala unuqi. Husain dia duduk di pundakku, kata Rasulullah. Kalau aku bangkit daripada sujudku, dia akan terjatuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku membiarkan Husain dulu untuk pergi, barulah engkau bangkit daripada sujudmu. Itu dalil. Adakah Nabi marah kepada Hasan Husain? Tak ada. Dah ada Nabi marah. Nih kalau jawab tu mungkinlah azab cucu cilaku rumahnya. Awak semayang ni gaduh adanya lah. Sampai ke amaknya tu awak marahi mungkin itu. Nabi tak ada. Tak ada marah Nabi ke Fatimah. Kenapa engkau biarkan saja anak engkau? Kenapa engkau biarkan? Tak ada. Itu tanda bahawa masjid pun ramah untuk anak. Masjid pun boleh untuk anak. Cuma ya kita orang tua, ya bawalah anak kita. Mungkin kalau kita bawa anak, cari saf yang paling sudut, cari saf yang paling kiri. Ataupun kalau tak ada, cari saf yang di belakang. Sehingga anak kita tidak berjalan ke sana ke sini dan sambil mentarbiahkan anak. Nah ini dia, anak yang dahulu kecil-kecil tu menjadi remaja hari ini. Dan merekalah yang membuat organisasi sehingga bisalah syiar masjid ini. Maka ingat kita apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada kata Rasulullah 7 golongan manusia, yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, dapat naungan nanti di akhirat pada ketika naungan itu tak ada. Tak ada pertolongan, cuman pertolongan Allah saja. Siapa itu yang 7 itu? Satu di antaranya, rajulun qalbahu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut ke dalam masjid. Maka oleh karena itu, hati kita terpaut ke rumah Allah, hati kita terpaut ke masjid, itu tanda bahawa kita termasuk orang yang mendapatkan pertolongan Allah, termasuk orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Masih ada anak-anak muda yang mau datang ke masjid, masih ada remaja yang mau datang ke masjid. Ini bagian daripada asbab bahawa kita akan berpulang ke rahmatullah. Jadi ketika awaklah meninggal dunia, itulah yang diistilahkan dengan patah tumbuh hilang berganti. Awak pun pergi, tibalah anak-anak baru. Cuma anak-anak sekarang ni memang harus perlu kita tekankan adab-adab di dalam masjid. Itu harus. Hari ini anak-anak dalam masjid memang meramaikan masjid, kadang adabnya tak ada. Kadang dia tak berwuduk, kadang ke masjid pergi main handphone. Ini yang perlu diawasi ni. Bagaimana cara solusinya dengan pengurus masjid dan ketua remaja masjid. Handphone ni bisa dipuasakan tak kawan-kawan ketika dalam masjid? Kalau bisa, ini luar biasa ini. Kalau datang ke masjid beramai-ramai tapi main video, main game online, sama dengan tidaknya. Hari ini banyak. Bahkan disediakan, saya tak setuju juga saya. Ada satu masjid disediakan wifi gratis untuk remaja masjid.
Tapi memang di dalam masjid tu kerja anak tu main game online aja. Tak usah saya sebut masjidnya. Di Pekanbaru. Jadi ketika ada kajian di dalam masjid, alasannya biar anak-anak ni tak ribut. Betul, anak-anak tak ribut. Anak-anak fokus dengan handphone. Tapi ada yang sesuatu yang lebih bermanfaat besar tak didapatkan anak. Mana ilmu? Jadi anak-anak tadi di teras luar bagian sana, ni majlis pengajian. Jadi yang hadir pengajian ni siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ya yang lah tua-tua aja lah. Yang lah pelupa itu duduk di majlis ilmu. Jadi anak-anak tadi mana? Anak-anak tadi di belakang tu lah dia. Disediakan wifi oleh pengurus masjid. Nah, ni salah satu perkara yang mestinya digunakan cukuplah di luar masjid saja. Kalaupun digunakan di dalam masjid untuk sekadar hajat saja. Apa hajat? Orang tua kita nelpon, orang tua kita WA. Ini sekadar hajat saja. Tapi ketika imam sedang salat, khatib sedang berkhutbah, jangan makai ini lagi. Atau anak-anak di situ tu tengok tu. Awak ngajinya sibuk dengan main. Berapa orang tu? Nak masuk dia nyecik je kaji waktu tu. Adab. Ini hilang adabnya. Bagaimana mungkin kita bisa akan fokus dengan ini? Takkan ada. Takkan bisa. Awak ceramahnya ulang je. Tak ada pedulinya dah. Ada. Apalagi ketika khutbah Jumaat. Anak-anak tolong handphone tu dimatikan. Kalau tak elok di luar aja antum lagi dengar kaji kami. Kami mau ngaji dalam ni. Ini handphonenya. Apalagi dalam khutbah. Khatib sedang berkhutbah. Anak-anak begini aja. Khatib sedang berkhutbah. Ya Allah ya Karim. Tak faham dia. Belum lagi dengan bunyinya mengganggu. Sangat mengganggu handphone ini. Memang dia salah satu wasilah yang membuat kita baik. Tapi ini salah satu virus kalau kita bawa ke rumah Allah setiap saat. Saya dapat perbandingan terus dari guru saya, Allah yarham, hafizahullah Syekh Nuruddin. Coba tengok kata beliau pemain sepak bola. Ada nak pemain sepak bola tu bawa handphone ke lapangan? Walaupun handphone kecil. Ada tak membawa handphone pemain sepak bola ke lapangan? Tak ada. Kenapa dia tak bawa handphone? Dia ingin fokus menggolkan bola tadi. Tak ada. Kipernya tak ada bawa handphone, backnya tak ada bawa handphone, strikernya tidak ada bawa handphone. Kenapa? Mereka fokus ingin menggolkan bola ni ke gawang musuh. Itu perumpamaan dengan dunia. Bagaimana perumpamaan kita dengan Allah? Satu saja berbunyi handphone ni rusak seluruh ibadah kita. Salat kita saja terganggu. Satu saja berbunyi itu. Nah, bayangkan dengan perkara yang ini saja kita sudah diuji. Ini fitnah yang paling besar hari ini. Maka kalau bisa anak-anak ketika kita ke masjid, diamkanlah ini sejenak. Istirahatkanlah ini sejenak. Cukup dia di rumah kita. Apalagi fitnah ni masuk dia ke dalam kamar kita, ke dalam kamar anak-anak kita. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak remaja, anak-anak gadis, jangan izinkan mereka mengunci kamar mereka kalau handphone ini ada di dalam bilik mereka. Ini fitnah. Fitnah ni Pak. Kalau mereka sudah gadis, sudah bujang, sudah remaja ni, jangan izinkan mereka mengunci bilik mereka. Jangan izinkan mereka mengunci kamar mereka. Ini fitnah yang terbesar. Buka bajunya di dalam kamar, ditengokkannya ke orang. Siapa yang tahu? Buka baju orang di luar dengan di kamar. Siapa yang tahu? Maka jangan izinkan. Saya punya adik ipar, paling bungsu. Sudah kerja, sedang S2. Saya tak izinkan kamar, dia tinggal dengan saya, tak saya izinkan kamar itu dikunci. Tak boleh berkunci kamar itu. Jangan, apalagi kalau dia perempuan. Relakah kita anak perempuan kita membuka auratnya kemudian ia umbar dengan orang yang lain? Maukah dia video call? Video call. Orangnya di luar negeri sana, dia di sini dengan auratnya yang terbuka, dengan rambut itu sekedar rambut, belum lagi dengan bawahan dan lain sebagainya. Naudzubillah. Maka oleh karena itu fitnah ni masuk ke dalam rumah ibadah kita, masuk juga ke dalam bilik tempat tidur kita. Bagaimana solusinya? Tadi itu caranya, itu diajarkan oleh para ahli ilmi. Jangan izinkan anak mengunci biliknya. Nah sekarang kan tak.
Sekarang tak, justru anak-anak gelisah dia kalau biliknya tu tak dikunci. Dikunci, disediakan wifi yang lengkap, yang agak kencang, yang agak laju. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu kita bangga anak-anak muda kita hari ini ingin datang ke masjid, tapi tolong di masjid saya sampaikan puasakanlah ini. Puasakan ini sejenak saja, sebentar saja. Ketika orang Jumat, diamkan ini. Ketika khatib sedang berkhutbah, diamkan. Ketika ada majlis pengajian, diamkan. Ketika ada waktu salat, diamkan. Siapa yang tak ingin punya ini? Kita punya. Kita punya, orang punya, kita punya. Macam mana orang punya, kita juga punya. Seperti apa orang punya, kita punya. Berapa harga orang, kita juga punya. Tapi jangan sampai perkara yang dunia hina ini merusak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap kira-kira anak muda yang 70 berapa tadi? 74. Yang hadir berapa orang? InsyaAllah hadir semua. Tadi itu. Jadi pesan saya, ini sangat bagus sekali. Anak-anak muda kita dari sekarang buat program. Dari sekarang buat program. Di antara programnya itu ada kajian, dan di antaranya tadi ada silat atau marawis. Menurut saya marawis itu penting sekali itu, hadrah itu. Nah, datangkan gurunya, dididik anak-anak ini, semakin cinta mereka dengan datang ke masjid. Itu disebabkan karena adanya kegiatan yang penunjang di dalam masjid ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada lagi anak-anak Bapak Ibu yang belum bergabung, bergabunglah. Ajak dia datang ke masjid ini. Di sini ada anak remaja, di sini ada remaja masjid yang mulai mensyiarkan kehidupan-kehidupan yang ada di dalam masjid ini. Memang kita tengok sahabat Nabi yang muda-muda itu memang tinggal di dalam masjid Nabi. Jumlahnya sekitar 86 orang. Anak-anak muda seluruhnya. Sayyidina Abi Hurairah masih muda ketika itu. Sayyidina Abdullah bin Jabir, Sayyidina Abdullah ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Abdullah bin Zubair, banyak Sayyidina Urwah, banyak sahabat-sahabat yang masih muda-muda ketika itu. Dan mereka memang tempat tidur mereka Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka dari mana? Dari makannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mujahidin, mudah-mudahan remaja masjid kita ini memang menjadi mujahid. Siapa orang mujahid? Orang yang barisan terdepan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan kajian kita ini, pertama, masjid diimarahkan. Alladzina ya'muruna masajidallah. Katanya dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Kita ini mengimarahkan. Banyak orang berlomba-lomba membangun masjid, banyak orang berlomba-lomba membuat masjid, tapi imarah masjid tidak dapat bagi mereka. Tidak ada syiar masjid bagi mereka. Nih, kantor dibuat masjid, kantor dibuat masjid, kantor dibuat masjid. Jumat di setiap kantor dilakukan, tapi solat subuh tak ada orang yang solat subuh di kantor itu. Solat maghrib pun tak ada orang yang solat di kantor itu. Solat isya pun tak ada orang yang solat di masjid kantor itu. Cuman masjid untuk solat Jumat saja. Nah, itu kurang syiarnya. Nabi SAW dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, tis'atul masajid, di zaman Nabi itu 9 masjid. La jum'ata lahi illal wahid, tidak dilakukan Jumat kecuali satu masjid saja. Itu masjid Nabi SAW. Nah, hari ini masjid di kita banyak. Di sini masjid, kantor-kantor, apalagi tengok di daerah Sudirman, kantor kiri kanan berdekatan masjid. Tapi sayang, masjid itu ramainya cuma Jumat, dan itu pun penduduk kantor saja. Subuh tak ada orang karena belum ada orang kantor yang datang. Maghrib tak ada, orang sudah balik pulang. Isya tak ada. Nah, ini yang salah menurut ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran mengatakan ya'muru masajidallah. Kita dianjurkan untuk mengimarahkan masjid. Maka salah satu tanda masjid itu imarah dengan adanya remaja masjid. Maka oleh karena itu, anak-anak remaja kita, alhamdulillah, mereka mau datang ke masjid, mereka siap untuk berimarahkan masjid, dan mereka siap untuk sebagai pengkhidmat. Kedua, anak muda kita ini adalah ar-rijal, asy-syababur rijal, syabab, pemuda. Kita ini orang yang masih bersemangat,
Maka oleh karena itu, jadikan diri kita sebagai khidmat terhadap Islam. Kita mestinya yang mengkhidmat. Khidmat ni kita pelayan orang Islam. Orang tua-tua yang datang ke masjid, kita pelayannya. Kita bersihkan masjid. Taklah hina pula kita dengan membersihkan pekarangan masjid. Tak hina pula lah kita dengan membersihkan toilet masjid. Tak hina pula lah kita dengan membalikkan sendal orang ketika orang salat berjamaah. Jadi salah satu tradisi santri di Jawa itu yang tidak ada di kita santri Sumatera ni, saya perhatikan, kalau di Jawa tu posisi sendal kita menghadap ke masjid. Kita mau masuk masjid, posisi menghadap masjid. Nanti pas pulang, sendal kita ni sudah berposisi membalik. Jadi dalam arti kata, ketika kita keluar dari masjid, kita tinggal pasang sendal lagi. Sendal kita sudah diatur keseluruhannya. Ini luar biasa ini, anak-anak muda yang seperti ini. Di kita jarang, kita belum pernah menjumpai di Sumatera ini. Padahal idkhalus surur 'alal muslim ibadah. Memasukkan rasa senang kepada saudara itu juga ibadah. Senang hati orang. Tinggal pasang aja lagi. Tinggal pasang, orang tak perlu membalik-balikkan sendal, tinggal pasang. Kalau di Sumatera ini, ya Allah ya Karim, di situ terompa cik, mereka di situ bersobok cik lah mereka. Kadang mereka nak tantun tak ke mana, terompa wali, kadang terompa gitu dibawanya kadang lagi. Nah, itu tugas remaja masjid, jadikan diri sebagai pengkhidmat pelayan kaum muslimin. Niatkan dari sekarang. Jangan kita ingin dilayani, kita masih muda. Kita masih muda, kita masih syabab. Niatkan, aku ikut menjadi remaja masjid, aku ingin berkhidmat untuk Islam. Aku ingin jadi pelayan dalam Islam. Orang yang menjadi pelayan dalam Islam, rafa'ullah, Allah akan angkat derajatnya. Antum kecil hari ini, tidak ada tutup kemungkinan di tangan antum nanti wali kota. Bisa jadi antum nanti di kemudian hari jadi gubernurnya, jadi menterinya, dan bahkan jadi presidennya. Tapi dari sekarang mulai sebagai pelayan untuk Islam. Khidmatut lil muslimin. Air, tadi menghidangkan air, ajar dari kita penghidang air, penghidang makanan. Apalagi kawan-kawan, ada yang membersihkan masjid. Jadikan diri kita sebagai pelayan khidmat. Insya Allah ketika kita menjadi pengkhidmat, ada masanya nanti kita akan dikhidmat oleh orang banyak. Maka oleh karena itu, dua, kita jadikan diri kita sebagai pengkhidmat. Dan yang ketiga, bahwa niat kita selalu ikhlas karena Allah. Jangan sampai ada niat apa-apa, tujuan apa-apa, ya. Jangan sampai ada tujuan aku buat ini agar aku dekat dengan si fulan. Jangan. Aku buat ini, aku masuk organisasi ini agar aku dikenal di masyarakat. Jangan. Ikhlas itu penting. Dengan niat kita ikhlas karena Allah, Allah akan memberikan sebuah anugerah yang besar untuk kita semua. Hadza wabillahi at-taufiq. Itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan anak-anak yang sudah dilantik diucapkan selamat. Dan mudah-mudahan Allah berkahi. Dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah istiqamahkan kita dalam beramal, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berada di tempat yang mulia ini ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah. Tunaikan hajat kami ya Allah. Tunaikanlah hajat kami ya Allah. Tunaikanlah hajat kami ya Allah. Generasi muda, remaja masjid yang hari ini mereka dilantik dan dikukuhkan ya Allah, istiqamahkanlah mereka ya Allah. Tetapkanlah hati mereka terhadap Islam ya Allah. Jadikanlah mereka orang-orang yang berkhidmat terhadap Islam dan kaum muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.